Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 yang beranggotakan saya sendiri, Indah Mega Kartini dengan NPM 047 dan dua teman saya yang lainnya yaitu Egy Yosua Apriando dengan NPM 055 dan Muhammad Rakanur Al-Fajri dengan NPM 064. Di sini kami akan menjelaskan mengenai implementasi ERP Odoo pada Roti Bangdu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Operasi Agroindustri dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian Universitas Pajajaran. Jadi, ERP atau Enterprise Resource Planning menurut Wikipedia merupakan sebuah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi, maupun distribusi di perusahaan bersangkutan. Nah, bisa langsung saja penjelasannya dari implementasi ERP Odoo ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Mega Kartini, NPM 240310180047. Di sini saya akan mengimplementasikan Odoo pada salah satu perusahaan roti, yaitu Roti Bangdu, dan perangkat yang akan atau modul yang akan saya gunakan pada kali ini yaitu 4 modul. Di antaranya adalah ada inventory atau stok persediaan, ada purchase atau pembelian, ada produksi atau manufacturing, dan ada penjualan. Nah, langsung aja kita masuk ke bagian inventory atau stok persediaan. Jadi, sebelumnya saya ingin menjelaskan kalau Roti Bangdu ini merupakan perusahaan makanan yang bergerak di bidang roti. Jadi, dia tuh melakukan produksi roti. Jadi, pada bagian stok persediaan atau inventory, ini tuh merupakan gudang yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau juga dapat dikatakan sebagai tempat penyimpanan dari produk. Jadi, sebelumnya nama gudang ini tuh bisa kita ganti atau bisa kita tambahkan. Jadi, langkahnya pertama kita konfigurasi, terus kita ke bagian gudang. Jadi, untuk nama gudang dari perusahaan ini tuh Roti Bangdu. Nah, kalian juga bisa membuat gudang atau mengedit. Nah, misalnya kita mau buat lagi gudangnya namanya Roti Bangdu cabang 2. Nah, ini tuh kalau misalnya kita simpan, nanti otomatis langsung pada inventory itu ditambahkan. Jadi, fungsi gudang kedua ini apabila kita memiliki cabang lain di tempat yang lain. Itu. Nah, terus selanjutnya pada bagian inventory ini terdapat dari penerimaan, order pengiriman, produksi, dan post order. Tergantung modul yang kita tambahkan pada aplikasi. Nah, tentunya dalam suatu perusahaan pasti kita memproduksi suatu barang kan atau suatu produk. Nah, untuk itu kita masuk ke bagian produk. Nah, pada bagian ini kita akan menginput semua produk yang akan kita produksi dan semua komponen-komponen yang akan kita gunakan dalam memproduksi produk tersebut. Nah, contohnya ini tuh ada beberapa yang sudah saya masukkan dan selanjutnya kita akan membuat contoh apabila kita ingin memasukkan suatu produk. Pertama klik buat. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Misalnya, Roti Bangdu ini akan memproduksi produk roti tawar varian kismis. Nah, ini kan kita akan memproduksi, artinya ini tuh tidak dapat dibeli. Jadi, kita tuh nggak bisa ngebeli ini ke vendor lain. Jadi, ini tuh hanya dapat dijual dari perusahaan kita. Makanya yang dapat dibeli ini kita ilangin centangnya.
Terus di sini maaf ya loading. Nah, di sini ada tipe produk. Nah, sebelum itu kita juga harus milih tipe produknya. Misalnya, produk ini tuh produk yang dikonsumsi. Nah, artinya kalau misalnya produk dikonsumsi ini, dia tuh kayak makanan langsung jadi. Misalnya kayak di restoran, dia bikin nasi goreng. Nah, kalau nasi goreng ini berarti harus langsung dikonsumsi kan. Nah, dia tuh nggak bisa dilakukan atau ditaruh di inventory atau di gudang. Jadi dia merupakan produk yang akan langsung habis atau dikonsumsi. Nah, selanjutnya jasa seperti layanan dan storable produk, produk yang dapat disimpan di dalam inventory. Nah, selanjutnya kita pilih kategori produknya, misalnya roti tawar kismis. Nah, ini tuh bisa kita edit juga yang lain, atau enggak misalnya mau kita ganti gitu ya. Kita bisa ke sini. Nah, terus kita ganti aja nih, misalnya produk kalian minuman. Nah, berarti minuman, terus kategori induknya apa? Misalnya minuman sehat, atau minuman herbal, atau apa. Nah, itu bisa disesuaikan sama perusahaan kalian. Terus kalau setelah itu kita langsung simpan saja, dan kita masukkan referensi internal, atau kayak singkatan. Misalnya roti tawar kismis berarti RKT. Nah, terus setelah kita menentukan ininya, kita tentukan harga jualnya. Misalnya harga jualnya itu 16.000, dan sedangkan harga modalnya itu yang kita keluarkan untuk memproduksi roti ini misalkan 13.000. Nah, di sini juga ada pajak pelanggan. Nah, ini tergantung dari perusahaan kalian. Kalian bisa menentukan pajaknya mau 10%, 5%, atau tidak menggunakan pajak. Untuk roti ini kita misalkan tidak menggunakan pajak. Nah, ini bisa kita hapus. Terus untuk satuan, misalnya si roti tawar ini tuh per unit. Nah, jadi kita pilihnya unit. Nah, saya itu kita juga bisa milih yang lain. Nah, di sini ada banyak varian lain. Nah, bisa dilihat ya, jadi bisa disesuaikan sama produk yang akan teman-teman buat. Terus karena ini kita akan produksi, kita masuk ke bagian stok persediaan. Jadi di bagian stok persediaan ini operasinya kita ganti jadi produksi, karena tujuan kita adalah memproduksi barang, bukan untuk membeli. Selanjutnya, ini juga bisa diisi lead time produksi, berarti waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi produk ini bisa ditentukan, disesuaikan sama perusahaan kalian, atau sama juga kayak lama waktu pengiriman untuk pelanggan. Berapa lama waktu yang akan dibutuhkan untuk mengirimkan produk ini hingga sampai pada pelanggan. Nah, itu bisa ditentukan juga. Setelah informasi umum sudah semua kita isi, bisa langsung kita simpan. Nah, setelah kita simpan, kita misalnya mau buat baru, buat masukin produk atau bahan baku atau komponen yang akan digunakan dalam memproduksi produk. Tuh, langsung aja kita klik buat. Nah, misalnya nama produknya ini Choco Chip. Nah, terus karena ini kita akan membeli, berarti dapat dijualnya kita hilangkan, karena kita tuh nggak akan menjual produk ini. Kita tuh hanya membutuhkan produk ini sebagai komponen dari produk kita, makanya dapat dijualnya kita hilangkan. Terus selanjutnya sama, kita pilih tipe produknya, kategori produknya, dan referensi internal agar memudahkan kita dalam mencari produk, misalnya CC. Selanjutnya, harga jual. Karena kita tidak akan menjual, maka harga jualnya itu kita buat menjadi 0. Dan misalkan di sini tuh terdapat pajak. Sedangkan modal yang kita butuhkan dalam membeli si Choco Chip ini tuh misalkan 55.000. Nah, satuannya itu misalnya kilo.
Kita cari. Nah, langsung aja kita pilih. Sama juga stok persediaan, ini beli, berarti artinya kita membeli si produk tersebut. Bisa langsung kita simpan. Terus kita kembali lagi ke bagian produk. Nah, bisa dilihat choco chip yang telah kita tambahkan tersebut yang kita miliki tuh masih nol stoknya. Nah, untuk menambah stok seperti misalkan seperti tepung terigu. Nah, kita tuh udah punya 4,5. Nah, untuk menambah produk ini, kita bisa melakukan pembelian ke vendor. Jadi langsung aja kita ke bagian pembelian atau purchase. Jadi sebelum kita melakukan pembelian, kita tuh bisa menambahkan terlebih dahulu data dari pemasok yang akan kita gunakan gitu. Jadi ini misalkan pemasok-pemasok yang dibutuhkan bagi roti bangdu. Nah, kita juga bisa buat lagi nih, misalnya pemasoknya mau PT Silver Queen misalkan. Terus kita bisa tambahin kayak alamatnya di mana, teleponnya, dan informasi-informasi umum lainnya. Terus bisa kita simpan, bisa langsung kita simpan. Nah, setelah itu kita bisa langsung melakukan order untuk pembelian ke vendor. Nah, langsung aja bisa kita klik buat untuk melakukan transaksi pembelian ke vendor. Misalnya pemasoknya itu atau vendornya adalah PT Anggana Catur Prima. Nah, tadi kan kita produk yang belum ada tuh misalnya Choco Chip. Nah, di sini ada add section. Section ini biar memudahkan kita dalam mengkategorikan produk yang akan kita beli ke vendor. Nah, bisa dipakai atau bisa tidak digunakan. Untuk kali ini saya tidak akan menggunakan. Nah, kalau misalnya digunakan jadinya begini. Misalnya sectionnya itu adalah bahan baku. Terus bisa langsung add produk. Karena produknya adalah Choco Chips. Nah, untuk kuantitasnya misalnya kita membutuhkan 3 kg. Nah, terus di sini juga bisa pajaknya bisa kita hilangkan atau tidak. Terus selanjutnya kita simpan. Nah, setelah itu kita bisa kirimkan rincian dari pemesanan kita ini ke vendornya. Misalnya emailnya, nah terus kita simpan, terus bisa langsung kita kirim. Terus misalnya juga kita kayak mau menegosiasi harga dari si barangnya juga bisa melalui email. Terus nanti bisa langsung kita kirim aja. Terus selanjutnya kita akan mengkonfirmasi order. Nah, apabila konfirmasi order ini sudah terbuat, maka kita tuh akan menerima produk dari si vendornya. Nah, kita bisa melihat di sini penerimaan atau pengiriman barang masuk dari yang sudah kita pesan. Nah, kita bisa menyunting keterangan ini apabila kita sudah menerima produknya. Bisa langsung di sini atau kita masuk ke sesi inventory. Jadi di bagian penerimaan ini ada satu yang sedang diproses, yaitu pemesanan kita sebelumnya. Nah, hari ini bisa langsung kita sunting. Nah, misalkan dari vendor hanya mengirimkan 2 dari 3 permintaan yang telah kita beri ke si vendor. Nah, maka kita tuh bisa nih, bisa diedit kayak gini. Nah, terus bisa langsung kita validasi. Kalau misalnya permintaan kita tuh nggak sesuai,
maksudnya apa yang kita terima tuh nggak sesuai, maka akan terjadi back order atau pengiriman yang terhambat atau masih butuh dikirimkan. Jadi kalau misalkan kita masih membutuhkan sisa dari produk yang kita pesan ini, kita langsung bisa buat back order, atau misalnya kita tidak membutuhkan sisa produk yang kita pesan, misalkan dari 3 tadi 2 tuh bagi perusahaan saya sudah cukup. Nah, berarti bisa tidak dibuat back order. Nah, untuk kali ini saya memutuskan untuk tidak membuat back order. Nah, kalau misalnya kalian buat back order, maka nanti produk yang belum dikirimkan itu akan dikirimkan apabila produk tersebut sudah tersedia dari vendor. Nah, karena kita sudah melakukan pembelian, kita bisa cek di produknya. Nih, kita lihat produknya. Nah, sudah kita terima 2 kg. Selanjutnya, karena kita sudah menerima produknya, kita akan melakukan pembayaran untuk produk yang sudah kita beli tadi. Jadi pembayaran ini akan dilakukan setelah kita menerima produk. Nah, bisa langsung kita klik create bill. Nah, ini keterangannya bisa kita lihat. Terus bisa langsung kita konfirmasi. Selanjutnya kita langsung saja ke buat pembayaran. Sana kita akan bayar melalui bank. Nah, ini bisa kita pilih bank atau cash. Kita pilih bank, terus nomor rekeningnya bisa kita masukin juga. Terus langsung aja kita klik payment. Nah, apabila ada tulisan seperti ini, artinya kita sudah melakukan pembayaran. Nah, setelah bahan bakunya sudah nambah stoknya, kita bisa langsung melakukan produksi ke bagian produksi atau manufacturing. Pertama, nah di bagian ini juga sebenarnya kita bisa nambahin produk yang akan kita produksi atau bahan bakunya. Jadi nggak cuma di bagian inventory doang atau di bagian stok persediaan. Di sini juga bisa kita tambahkan. Nah, untuk itu kita pertama-tama akan ke daftar kebutuhan material. Jadi, langkah pertama dalam memproduksi suatu barang tuh kita ke sini dulu. Di ini itu dengan menggunakan ini kita akan memasukkan komponen-komponen yang akan digunakan dalam memproduksi suatu produk. Dan sehingga kita tuh bakal tahu harga modal untuk membuat produk ini tuh berapa gitu. Misalnya kita mau bikin produk roti tawar coklat. Nah, kuantitas yang ingin kita buat itu misalkan 4. Kita mau langsung sekali bikin tuh 4. Nah, apa aja komponennya? Misalnya komponennya ini pertama tepung terigu. Nah, terus ragi. Terus gula. Terus coklat. Choco chip yang tadi kita udah beli. Nah, kuantitasnya ini bisa disesuaikan dari produk atau komposisi produk masing-masing dari suatu perusahaan. Misalnya choco chipnya kita hanya butuh 0,5. Raginya kita butuh 0,5. Ini juga bisa kita sunting. Terus bisa langsung aja kita simpan. Nah, nanti ketahuan nih harga modalnya tuh berapa. Ternyata harga modal untuk memproduksi 1 unit si roti tawar ini adalah 16.625. Nah, selanjutnya
setelah kita mengetahui, kita langsung bikin order produksinya biar bisa langsung diproduksi nih produknya. Kita buat, terus produknya langsung kita masukin tadi, roti tawar coklat. Jadi otomatis nih terisi si bagian-bagiannya. Nah, terus langsung aja kita konfirmasi. Setelah konfirmasi, nah ini bisa terlihat ya, kalau ini tuh inventory atau persediaan kita tuh masih tersedia kalau misalkan warnanya hijau, terus kalau merah ini artinya tidak tersedia. Tapi kan tadi sebelumnya kita udah melakukan pembelian coklat chip tuh sebanyak 2 ya. Tapi ini tulisannya not available. Nah, bisa jadi ini tuh terjadi error dari si web Odoo-nya. Padahal stok kita tuh masih banyak gitu. Nih ya, bisa diperiksa ketersediaan. Nah, kayak gini tuh artinya berarti tidak tersedia. Padahal, kalau hijau tuh tersedia. Kalau merah tuh tersedia. Padahal inventory kita tuh masih ada gitu. Udah, karena gini kita bisa langsung ke si ini. Nah, bisa dilihat ya di bagian produksi ini ada satu yang akan diproses. Artinya ada satu proses produksi yang sedang berjalan. Nah, ini tadi yang kita buat. Nah, bisa langsung kita tandai sebagai selesai. Kalau misalnya ini tuh bisa, kalau misalnya munculnya tampilan seperti ini, artinya persediaan kita masih banyak. Tapi kalau misalnya yang muncul itu ada buat back order sama tidak buat back order, artinya emang benar persediaan kita tuh nggak ada. Nah, ini bisa langsung aja kita terapkan. Oh ya, kita juga bisa melihat nih si cost-nya. Tuh, tadi kan harga modalnya 16.000. Berarti kita bisa lihat dari produknya. Roti tawar coklat. Nah, kita sesuaiin dari harga modalnya. Jadi di sini disesuaikan. Terus harga jualnya juga jadi bisa disesuaikan dari harga modalnya. Terus kita bisa lihat nih stoknya. Nah, udah nambah stoknya 4. Karena sudah bertambah, kita bisa langsung melakukan proses penjualan kepada konsumen. Langsung ke bagian penjualan. Jadi di bagian penjualan ini akan terjadi transaksi antara perusahaan dan para pelanggan atau konsumen. Nah, langsung aja kita klik buat. Setelah itu kita masukin nama pelanggannya, misalkan pelanggan atau enggak nama pelanggan yang lain kayak Indri atau siapapun itu tuh bisa. Terus pelanggan ini dia mau beli produk tadi roti tawar coklat 1, terus produk roti dari roti Bangdu lainnya misalkan roti tawar gandum 1, dan misalkan mau beli lagi roti tawar kismis. Nah, ini kan nggak ada, berarti artinya dia tuh tidak tersedia gitu. Udah, berarti misalkan coba roti tawar kayu manis. Nah, tadi kalau misalnya tidak tersedia tadi bakal terjadi back order. Nah, back order ini nantinya akan tergantung dari si konsumennya. Misalnya si konsumennya apa sih pengen back order, artinya nanti produknya itu akan dikirimkan apabila si stok persediaan dari roti kismis tadi itu udah tersedia baru akan dikirimkan. Kalau misalnya enggak, berarti tidak akan dikirimkan. Nah, udah bisa langsung kita simpan. Oh iya, ini expiration ini maksudnya kayak kita sunting lagi.
Nah, itu misalnya si pelanggannya bakal bayar batas waktunya sampai tanggal 27. Terus syarat pembayarannya adalah secara kontan. Terus bisa kita simpan. Terus ini juga bisa kita kirim sebagai bentuk tagihan yang akan dibayar oleh konsumen setelah menerima produk dari kita. Jadi kita kirim sebagai email ke email pelanggannya. Nah, bisa kita kirim. Terus misalnya kalau misalnya stok dari produk kita tidak tersedia, kita juga bisa memberitahu pelanggan melalui email ini. Jadi komunikasi secara langsung dengan pelanggan. Terus langsung saja kita konfirmasi. Setelah kita konfirmasi, kita langsung ke sini. Nah, ini artinya akan ada pengiriman dari produk. Nah, kita bisa validasi langsung di bagian penjualan atau kita bisa masuk lagi ke bagian inventory. Nah, jadi di bagian inventory, pada bagian pengiriman akan ada satu yang diproses. So, kita klik. Nah, bisa kita sunting atau kita langsung validasi. Kalau misalnya kita langsung validasi, artinya produk ini akan langsung dikirimkan. Nah, kalau misalnya disunting, misalnya stok kita tuh nggak sesuai dari permintaan konsumennya. Bisa langsung validasi aja. Selanjutnya, ini berarti artinya barangnya sudah kita kirimkan. Terus kita bisa lihat nih di produknya, stoknya sudah berkurang belum. Nah, tadi kan kita roti tawar coklat, kita produksi 4 buah. Nah, terus kita jual 1. Ternyata sudah berkurang nih di bagian inventorinya, sudah berkurang 3. Jadi 3. Nah, terus selanjutnya kita akan menerima pembayaran dari si pelanggan. Kita balik lagi ke bagian penjualan. Terus kita klik. Nah, kita buat faktur. Setelah ini kita buat faktur. Artinya kita akan membuat tagihan dari untuk si pelanggannya. Nah, bisa langsung kita konfirmasi. Nah, ini bisa send and print, jadi bisa dikirim, terus di print. Terus misalnya kita udah nerima pembayaran, kita langsung bisa klik aja buat pembayaran. Terus misalnya si customer-nya dia bayar lewat apa? Bank atau cash. Kalau misalnya bank, ya langsung aja diklik, terus nomor rekeningnya juga kita masukin, terus kita langsung create payment. Nah, ini artinya produk kita sudah dibayar. Nah, sekian penjelasan saya mengenai 4 modul yang digunakan dalam Odoo ini, yaitu inventory atau stok persediaan, purchase atau pembelian, produksi atau manufacturing, dan sales atau penjualan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya yang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.